Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Bapak Ibu yang hari ini berkesempatan hadir dan melihat Zoom ini. Kami dari Yayasan Zoka yang kemudian akan bertransformasi menjadi kampus virtual Zoka yang akan mulai kegiatannya di Januari 2022. Dan insya Allah kami akan membawakan fakultas kita fokusnya pada mencetak para mencetak problem solver untuk umat. Jadi mereka nanti yang lulusan kami harapannya menjadi konsultan ataupun mereka yang membantu umat menemukan solusi apapun tantangan yang dihadapi. Nah, kegiatan Smart Movement adalah bagian dari kegiatan kampus, yaitu karena kampus itu kan sebenarnya punya tridharma ya. Dan salah satu tridharmanya adalah kegiatan sosial, dan Smart Movement adalah bagian dari kegiatan itu. Karena ini kegiatan sekaligus galang dana untuk membangun kampus, membangun gedung di Jatiwaringin, tempat sekretariat kami yang akan dibangun 3 lantai. Lantai pertama itu untuk tunanetra, pembinaan tunanetra, dan juga dapur umum di OVA. Lantai kedua untuk kegiatan kampus. Lantai 3 sebagian buat kampus, sebagian buat operasi sinergi ekonomi umat. Jadi di balik kegiatan ini ada kegiatan untuk membangun sinergi antar umat. Nah, ini adalah pertemuan ketiga setelah pertemuan 1-2 sebelumnya. Kembali kami ingatkan, SMART itu singkatan dari Sholat in Mindfulness and Empowerment. Jadi sholat dalam kondisi mindfulness dan pemberdayaan, baik pemberdayaan diri maupun umat sekitar kita. Kegiatan ini adalah kegiatan gerakan, jadi kita akan belajar, kemudian praktek, kemudian kita mengestafetkan ilmu kita, karena ilmu yang kita pelajari adalah hasil kajian, baik kajian internasional, yaitu tentang mindfulness, juga kegiatan yang sudah dikembangkan oleh para praktisi sholat khusyuk ya. Karena kita paham bahwa ini adalah sebuah aktivitas yang sering kita lakukan, tapi kita sering sekali mereduksi kegiatan ini sehingga menjadi hanya sebuah beban. Pada sebelumnya kegiatan ini adalah kegiatan pemberdayaan diri. Nah, makanya di sesi ketiga pertemuan ini kita akan membahas mindset of salat. Jadi sebuah paradigma atau sebuah pemahaman baru tentang sholat gitu. Jadi selama ini yang kita sering pahami ya. Harapan kami dengan ini kita bisa membawa pemahaman ini untuk ke tahun 2022 sehingga membuat perubahan bersama. Itu tentang kampus virtual Zokah ya. Jadi ini adalah bagian dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi, Tridharma kampus, yang harapannya juga menjadi sebuah kegiatan sinergi, membangun ukhuwah, membangun perubahan. Karena Rasulullah saat membuat perubahan di Madinah dimulai dengan membangun masjid. Artinya Rasulullah mulai dengan sholat dulu, baru mulai melangkah ke hal-hal teknis. Baik, itu yang akan kita kerjakan. Sekarang kita mau jelaskan sedikit tentang kegiatan kita. Jadi untuk Bapak Ibu yang nanti bergabung di Smart, gitu, silahkan WA ke nomor ini. Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam grup dan kita akan estafetkan materi yang ada. Kita akan terus belajar Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita akan belajar seminggu 2 atau 3 kali lah. Gitu. Dan tugas Bapak Ibu sederhana, ajak orang, minimal 2 orang, untuk terlibat, dan nanti mereka infak sesuai kemampuan. Cuma kita ada istilah one muslim atau one man $1 gitu. Jadi seminimal $1 atau sekitar 15.000. Boleh lebih jauh, boleh sangat disarankan. Kalau Bapak Ibu merasa tidak punya kemampuan, boleh berapapun sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Silakan hubungi, nanti akan dikasihkan nomor account ataupun nomor lain yang bisa digunakan untuk transfer, kemudian Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam grup. Dan terus kita akan estafetkan bila tiap 2 orang, bila kita ngajarkan 2 orang, kemudian 2 orang estafetkan ke 4 orang,
kemudian estafet 8 yang akan nyampe 1 juta, bahkan kita mau kejar sampai 5% dari jumlah penduduk muslim di Indonesia. Jadi kalau penduduk muslim di Indonesia ada 200 juta, maka kurang lebih 10 juta mau kita kejar. Asumsinya sederhana, David McClellan mengatakan 2% dari jumlah penduduk kalau menjadi entrepreneur, maka akan makmur sebuah negeri. Artinya dia akan menjadi inspirator bagi sekelilingnya juga menjadi sentra kegiatan ekonomi. Dan itu juga kita akan lakukan. Kita bukan hanya sentra kegiatan moral, gitu. Sholat itu bukan sebuah moral, tapi sebenarnya sholat itu ada sebuah gerakan aktif untuk bisa membuat perubahan diri dan perubahan orang lain. Dan dari gerakan aktif ini, dari uang kecil dari terkumpul dari orang yang banyak, gitu, kita akan gunakan untuk perbaikan diri, perbaikan ekonomi umat. Dan karena di balik kumpulan dana ini kita akan bangun koperasi, dan dalam koperasi nanti ada namanya fasilitas atau layanan urun dana, di mana nanti kita akan bersinergi kumpulan uang kecil dari orang besar untuk menghidupi teman-teman yang sedang berbisnis hari ini. Nanti akan kita kembangkan berbagai macam skema. Sehingga di balik itu sebenarnya ada kegiatan sholat, tapi di balik sholat ada kegiatan aktif membuat perubahan. Jadi kita memodel Rasulullah dalam membuat perubahan ekonomi di Madinah. Mulai dengan sholat dulu. Baik, kita akan mulai materi kita. Materi kita bermula dari, kita akan mulai mindset sholatnya bermula dari kisah Erdogan, Presiden Erdogan di Turki ya. Beliau menyelesaikan tantangan negerinya 2021 ini yang kemarau panjang. Kemudian ada pemberontak yang sengaja membakar hutan. Akibatnya makin parah kondisinya. Dan walaupun banyak ilmuwan menentang, Erdogan mengatakan satu hal, saya yakin sholat akan menjadi penyelesai, maka dia kumpulkan semua menteri agama, kumpulkan semua departemen agama, juga yang mereka yang terkait dengan pembinaan moral, untuk menggerakkan kehidupan masyarakat, untuk mengadakan sholat istisqa atau sholat minta hujan. Yang menarik adalah banyak ilmuwan menentang cara Erdogan dan mengatakan sia-sia. Tapi menariknya adalah Erdogan terus bergerak dan tak lama kemudian hujan pun turun. Dan ini bukan sebuah miracle, bukan sebuah keajaiban. Ini adalah proses yang telah dikembangkan dan ditetapkan oleh Allah sebagai hukum atas supply and demand, maksudnya. Supply and demand maksudnya kita berdoa minta Allah sudah bilang minta padaku akan kukabulkan, maka kemudian diturunkan Allah hujan. Jadi ini bukan teknikal. Kita tuh sering sekali berhadapan pada kondisi di mana, terutama di perusahaan ya, sering kami berada di sana kalau ngawarin program pelatihan gitu. Oh ini mah soft skill gitu, bukan technical skill. Maka soft skill itu seperti di nomor berapa kan lah. Padahal sholat itu bagian dari soft skill. Perubahan diri, perubahan mental gitu. Dan ketika terjadi perubahan mental, jadi koneksi kita dengan Allah. Dan ini harusnya menjadi cermin bahwa sholat itu seperti banyak sering dikatakan oleh ulama, gitu. Banyak ulama dan juga hadis Rasul, bahwa jangan pernah mengatakan bahwa sholat tidak ada hubungannya dengan solusi hidup kita. Ternyata sholat itu menjadi solusi, gitu. Dan solusinya bisa soft skill ataupun hard skill. Karena dengan sholat yang benar, bukan saja Allah akan turunkan bantuan, tapi membuat perubahan mental di dalam diri kita. Nah, kejadian Erdogan ini menjadi acuan kita untuk bisa memahami kembali tentang sholat. Yuk, di bawah ada what, why, and how. Kita jawab sendiri ya. Nanti boleh melakukan ini, kemudian bisa menjawab sendiri. Kita gunakan what, apa yang membuat Pak Erdogan, Presiden Erdogan ini yakin bahwa sholat menjadi solusi bagi negerinya. Dan pertanyaan kedua, apa yang diperlukan agar kita bisa seyakin Presiden Erdogan menyelesaikan tantangan hidup kita. Ini harus kita jawab ya gitu. Karena kualitas Presiden Erdogan itu terasa ketika dia memberikan solusi sholat menjadi sebagai solusi. Tentu sholat nanti kadang-kadang menjadikan ada ide inspirasi tindakan, tapi sholat menjadi hal utama.
Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan dari awal ya, Rasulullah menyelesaikan permasalahan Madinah dengan membangun masjid, dimulai dengan membangun masjid. Kita menyelesaikan tantangan dimulai dengan kegiatan sholat. Maka kita tanyakan kepada diri, apa yang membuat orang yakin ini bisa dilakukan? Dan apa yang membuat, apa yang diperlukan oleh kita agar kita bisa yakin terdekat? Itu jawaban yang harus Bapak Ibu jawab ya, karena ini akan menentukan langkah kita ke depan. Kan kita bicara perubahan mindset. Yang kedua, why? Kenapa Erdogan melakukan sholat? Kenapa sholat yang dipilih? Gitu? Dari sekian banyak itu, kenapa sholat yang dipilih? Dan ini menjadi juga pertanyaan yang harus kita jawab. Gitu. Karena ini berhubungan dengan hidup kita juga. Kenapa kita tidak menjadikan sholat sebagai media untuk menemukan solusi? Maka dalam hidup kita sekali sholat menjadi beban, bukan menjadi solusi. Nah ini yang kita jawab. Jadi apa yang membuat Erdogan yakin, apa yang diperlukan agar kita yakin. Kedua, kenapa Erdogan menggunakan sholat sebagai media perubahan. Yang pertanyaan berikutnya, kenapa kita tidak sering menggunakan sholat sebagai media solusi. Baru berikutnya kita bicara how, bagaimana agar kita bisa yakin seperti Erdogan. Sholat seperti apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa mendapatkan solusi seperti yang diberikan oleh Erdogan. Ini PR buat Bapak Ibu. Jadi apa, kenapa, dan bagaimana menjadi PR Bapak Ibu, karena dari jawaban Bapak Ibu akan tercermin sebenarnya bagaimana pandangan kita terhadap sholat dan bagaimana kita memperlakukan sholat dalam hidup. So, ambil kertas, tulis di dalam tulisan itu apa, kenapa, bagaimana. Kemudian jawab itu, kemudian renungkan jawaban kita. Apakah jawaban kita pantas mendapatkan apa yang kita inginkan dari sholat kita? Good. Kita akan melangkah berikutnya. Oke, ini sebuah ilustrasi ya, sebuah ilustrasi. Ada orang berjalan mencari maisha, cari penghasilan untuk kehidupannya. Dan sebenarnya di dalam treknya tidak ada rezeki di sana, tidak ada harta di sana. Rezekinya ada di samping-sampingnya. Pertanyaan berikutnya adalah, saat Allah menjatuhkan rupiah di depan, di dalam treknya perjalanan, kira-kira apa yang diperlukan agar Allah mau melakukan itu? Kenapa? Karena orang yang ditaruh rupiah di dalam trek perjalanan mencari rezeki atau hartanya, ada orang yang mendapatkan perhatian penuh pada Allah sehingga Allah mau memudahkan dia mencapai apapun yang dia inginkan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan perhatian penuh dari Allah sehingga kita merasa tanda kutip pantas diberikan rezeki atau apapun yang kita inginkan? Apa yang perlu kita lakukan? Yang kedua, apakah sholat ada hubungan dengan rupiah yang ada di dalam trek kita? Bapak Ibu, ini adalah sesi berbasis coaching. Kami akan bagi banyak menanyakan dan menjadi refleksi bagi Bapak Ibu untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang kita berikan. Jadi kembali bahwa ketika Allah menjatuhkan rupiah di dalam trek perjalanan hidup kita, kira-kira karena apa? Atau apa yang diperlukan agar Allah mau memberikan perhatian penuh pada kita sehingga dia menaruh rupiah di dalam perjalanan hidup kita. Dan berikutnya, kualitas apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu semua. Nah, jadikan jawaban-jawaban Ibu, Bapak Ibu sebagai sebuah refleksi. Apakah kita selama ini yakin bahwa sholat kita ini membawa perubahan pada hidup kita? Apakah selama ini kita memperlakukan sholat sebagai sebuah media perubahan atau sholat itu jadi sebagai beban pada hidup kita? Dan kualitas apa yang perlu kita miliki agar kita mendapatkan perhatian penuh pada Allah dan mendapatkan keinginan yang kita inginkan. So, silakan ambil kertas kembali, kemudian jawab pertanyaan kita itu agar terjadi refleksi pada
perubahan hidup kita. Dan kita mulai melihat kembali sebenarnya sholat itu untuk apa. Nah, setelah itu kita silahkan tuliskan apa pola pikir Bapak Ibu tentang sholat. Sudah diberikan 2 jawaban di situ. Sholat adalah misalnya Bapak Ibu media komunikasi dengan Tuhan. Kedua, media pemberdayaan diri. Ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai 10. Silakan Bapak Ibu tulis agar Bapak Ibu merasakan dan mendapatkan pencerahan sebenarnya selama ini sholat itu bagi kita apa. Karena banyak orang sholat, tapi untuk mendapatkan level ketenangan aja cukup penuh tantangan. Karena sebelum terjadi perubahan, mencegah perbuatan keji dan mungkar, kita butuh terjadi ketenangan, karena di balik ketenangan ada keyakinan. Tapi ketika ketenangan ada sulit, bagaimana merubah keji dan mungkar? Karena itu sebuah input, proses, dan output. Nah, dengan cara ini sebenarnya kita menjadi penuh refleksi sebenarnya pemahaman kita tentang sholat itu apa. Dan pastikan menjawab untuk diri sendiri. Karena menjawab ke orang lain kita sering sekali menjawab mencari supaya benar, supaya tidak disalahkan. Jadi untuk kegiatan ini biarkan Bapak Ibu jujur pada diri sendiri. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada dan jadikan itu sebagai media refleksi untuk perubahan hidup. Oke, nah sekarang kita akan diskusi sedikit sholat ya. Dalam ilmu neurolinguistic programming ada istilah siklus sukses. Siklus sukses itu bergerak di 4 hal. Pertama, orang sukses biasanya punya keyakinan dia bakal sukses. Dan keyakinan itu dia sentuh potensi dia yang banyak. Kita tahu potensi manusia begitu besar. Dan dengan potensi besar dia akan menggerakkan action yang tinggi, massive action yang banyak, dan ujungnya hasilnya banyak. Karena dengan action yang banyak, insya Allah hasilnya banyak. Dengan hasil yang banyak, kita punya keyakinan tinggi. Karena hasilnya banyak, kita makin yakin dan terus siklusnya berputar. Dan ini juga bermula ketika keyakinan kita kecil. Keyakinan kita kecil, menyentuh potensi kita sedikit. Dan akhirnya actionnya dikit, dan hasilnya makin dikit. Hasil makin dikit, belief kita makin rendah, dan siklus itu berputar. Pertanyaannya adalah, bagaimana meningkatkan belief? Dan bagi kita selaku Muslim, belief terbesar adalah ketika Allah bersama kita. Jadi ketika perang Badar, kemudian Rasul tetap sempat termenung sesaat karena dapat wahyu, dan Rasul mendapatkan informasi bahwa Jibril berada di dalam barisan, malaikat Jibril, dan itu diberikan pada Abu Bakar, dan kemudian terbakarlah itu semua menjadi sebuah api untuk menyelesaikan pertarungan. Api kecil, api yang ada di dalam diri, api semangat maksudnya untuk mengejar kemenangan. Dan itu tentang belief. Dengan kata lain, bisa nggak kita mendapatkan belief bahwa Allah bersama kita? Dan kalau Allah bersama kita, nothing, tidak ada satu apapun di muka bumi ini yang bisa menghalangi kita mengejar Tuhan. Dan harusnya sholat kita berada di level gimana kita yakin bahwa Allah bersama kita. Di level gimana yakin kalau bersama Allah, maka apalagi Allah ridho ya, Allah ridho pada tujuan kita, maka tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk mencapai tujuan. Dan sholatnya harus mencapai ke level itu, level belief. Dan itu kembali bermula dari ketenangan, keyakinan, ketenangan, dan kembali mencegah keji dan mungkar dan membuat kita penuh sumber daya. Bapak Ibu, kita tahu kita lahir ke muka bumi ini telah membuat perjanjian dengan Allah. Surat Al-A'raf. Dan perjanjian ini adalah sebuah perjanjian untuk mengingatkan bahwa kita pernah berjanji Allah itu eksis dan kita akan kembali ke sana. Perjanjian ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi perjanjian ini sekaligus memberikan keyakinan bahwa Allah is there, ada Allah di sana. Allah yakin akan melihat kita dan Allah bersama kita. So apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, bangunkan Allah, besarkan nama Allah di dalam hidup kita ya. Di Quran disebut warobuka fakabir, kita besarkan Allah di dalam diri kita, dan sholat menjadi media terbaik untuk membesarkan nama Allah di dalam kalbu kita. Nah, kita akan membahas marshmallow test. Ini bermula dari ayat Quran ya, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Yang
berikutnya paling kita pahami, ini berat sebenarnya untuk sabar dan sholat itu bukan nggak mudah. Menjadikan sholat dan sabar sebagai frame berpikir, sebagai bingkai berpikir itu nggak mudah karena kita butuh pemahaman dan untuk mendapatkan pemahaman itu nggak gampang dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang khusyuk ya. Orang-orang khusyuk indikasinya disebutkan orang khusyuk adalah ketika orang yang meyakini bahwa kita akan ketemu Allah, bertanggung jawab, mempresentasikan apa yang kita lakukan, dan kita akan kembali kepadanya. Jadi kita akan menyongsong kematian. Dan ini sebuah hal yang pasti yang akan terjadi pada kita. Entah kapan itu. Dan yang menarik sebenarnya memahami ayat ini sama dengan memahami marshmallow test. Marshmallow test adalah tes kesabaran yang pernah dikembangkan oleh Stanford University. Dan itu bergerak dari tahun 60 sampai tahun 90-an. Karena mereka meminta anak ini. Dan menarik gini sebenarnya tesnya. Tes itu adalah ada kumpulan anak balita ya, gitu, balita. Kemudian diberikan marshmallow itu kayak gula-gula, hal yang manis yang disukai anak-anak. Kemudian dikatakan pada anak-anak, oke, Dek, ini ada marshmallow ya. 1. Kalau kamu berhasil sabar, marshmallow ini nggak kamu makan, maka nanti kakak akan datang lagi, akan kasih lagi 1 marshmallow, jadi kamu punya 2. Tapi kalau kamu bersabar ya. Kemudian ditinggalin anak itu, kemudian dimonitor di dalam sebuah layar. Dan anak-anak ini mulai menatap marshmallow itu. Ada yang mulai tergoda dengan mencuil-cuil dan sebagainya. Ada juga yang mulai menciumnya dan sebagainya. Yang menarik ada yang lolos cuma sedikit, kurang dari 5%. Dan setelah 5% dites, kehidupannya mereka anak itu berhasil di dalam sekolah SMA-nya, kemudian menjadi karyawan, menjadi pengusaha berhasil dan sebagainya. Tapi pertanyaan menariknya, apa yang membuat anak-anak ini menahan diri terhadap itu, walaupun penuh perjuangan menahan diri? Ternyata karena mereka mendapatkan hadiah yang cukup besar. Hadiahnya terasa di dalam diri kita. Sama dengan ayat ini tentang sabar dan sholat. Kita tidak akan bisa melakukan ini kalau kita tidak lihat hadiahnya. Dan hadiahnya adalah mereka yang meyakini kita akan ketemu Allah, dan kita akan dapetin hadiah kalau kita sabar. Nah, ini begitu jelasnya di mata anak-anak. Pertanyaan menariknya, apakah hadiah Allah terhadap perbuatan kita, terhadap sholat kita, begitu jelasnya di dalam internal kita. Dan ini membedakan kita dengan orang yang khusyuk dengan orang yang tidak. Orang yang khusyuk meyakini bahwa dia akan mendapatkan pahala atau hadiahnya atas apa yang dilakukan. Dan hadiahnya begitu menarik bagi dia. Sehingga dia mau turun, mau tahajud, mau bangun tengah malam dan sebagainya untuk mendapatkan hadiah. Hadiahnya belum ada, sama dengan anak ini, hadiahnya belum ada. Tapi dia mau melewati perjalanannya dengan bagus. Karena yakin ada hadiah di sana. Seperti halnya marshmallow test. Maka sabar dan sholat. Jadi jadikanlah sabar. Sabar itu ketika kita ngadapin sesuatu, ngadapin tantangan dalam hidup, sabar. Dan ini saya tahu ini susah, termasuk saya pikir. Termasuk banyak orang yang susah. Yang menarik adalah apakah kesabaran ini membuat kita mendapatkan hadiah lebih baik atau tidak? Karena orang biasanya bertahan ya, ngadapin sesuatu karena dia punya harapan. Maka membangun harapan itu penting. Kita bangun pagi, gitu. Merasa ada harapan, maka kita bangun pagi dengan semangat. Tapi ketika tidak ada harapan, maka hari itu sudah selesai. Gitu. Hari itu tidak ada harapan untuk kita bangun pagi dan melakukan aktivitas. Dan ini harusnya menjadi ide kita di dalam menyelesaikan tantangan hidup. Jadi orang yang sabar itu pertama kali dapat tantangan, kemudian sholat sebagai penolong sebagai media untuk mendapatkan solusi. Kemudian untuk bisa mendapatkan itu kita perlu khusyuk. Khusyuk ini yang kemudian kita sebutkan dengan mindfulness. Jadi mindfulness saat ini sedang tren di perusahaan di Amerika, termasuk Google, Apple menggunakan untuk perubahan sumber daya manusianya. Gitu. Tapi yang dilupakan adalah kita mindfulness, tapi mindfulnya ke siapa? Fokusnya ke siapa? Dalam konteks umat Islam, fokusnya pada zat yang penuh sumber daya dari Allah. Harusnya lebih powerful. Sebagaimana yang telah digambarkan oleh Rasul dan para sahabat.
Nah, kita diskusi sedikit tentang mindfulness. Apa itu mindfulness? Sebelum kita masuk ke sholat ya. Mindfulness kemampuan dasar untuk memiliki kesadaran penuh pada kondisi saat ini tanpa bereaksi, tanpa atau berpikir berlebihan terhadap kondisi kita. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini stres mikirin sesuatu, maka yang dipikirkan bukan konten stresnya. Coba perhatikan bagaimana kita lagi stres. Coba perhatikan bagaimana ekspresi kita. Coba perhatikan apa yang kita rasakan. Bagaimana rasa itu datang kepada kita. Apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Apa yang terjadi pada tubuh kita. Ini menarik sebenarnya. Dengan memperhatikan itu, kita menjadi full aware terhadap apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita ekspresikan, dan itu memberi kesadaran baru pada diri kita. Dan itulah teori mindfulness. Cuma tantangan di teori ini adalah ketika kita duduk perhatikan tanpa harus berpikir apapun, hanya observasi. Tapi kita melupakan satu hal. Observasi itu mungkin akan sesaat melupakan masalah kita. Jadi begitu itu selesai, kita akan kembali ke masalah kita. Nah, ketika kita memperhatikan itu, kemudian mengatakan dengan perhatian ini, di Allah di mana saat itu? Di manakah Allah saat itu ketika saya stres, memikirkan Allah di mana? Dan bagaimana Allah akan menyelesaikan tantangan ini? Jadi di dalam ilmu mindfulness gaya Muslim, cara Muslim adalah mindfulness menghadirkan keberadaan atau mental bertauhid. Itulah kemudian kita punya satu teknik mindfulness yang disebut tauhid mindfulness for productivity. Dalam konteks ini kita akan menggunakan mindfulness untuk membangun sholat kita. Karena dengan sholat yang rapih, sholat yang tumak ninah itu artinya mindfulness sama, gitu, tenang dalam ibadah, tidak tergesa-gesa. Tumak ninah dilakukan dengan sejenak, dengan diam sejenak, jadi dengan tenang gitu. Jadi kita tidak terburu-buru di dalam sholat, menikmati proses dan mengakses sumber daya ilahi di dalam diri kita. Itu membuat kita terjadi kondisi tumak ninah atau mindfulness, atau disebut juga tauhid mindfulness. Jadi dalam konteks Muslim, mindfulness tidak benar-benar mindfulness dalam konsep seperti yang diajarkan oleh agama Hindu, tapi mindfulness konteksnya menghadirkan Allah di dalam diri kita. Dan biarkan Allah ada. Dalam bahasa lain disebut dengan ihsan. Dan ihsan itu ada dua kondisinya. Kita merasa melihat Allah. Dan kalau kita tidak lihat Allah, yakinkan Allah melihat kita. Jadi ini sebuah dua pengawasan. Mau kita melihat Allah. Mungkin ini saja tidak cukup. Karena kalau kita melihat Allah, tapi ketika kita merasa diawasi Allah, merasa Allah hadir di setiap step hidup kita, di setiap nafas yang kita hirup, di setiap tindakan yang kita lakukan, di setiap gerakan sholat yang kita lakukan, maka kita akan cenderung berhati-hati dan menjaga sholat kita. Nah, pertanyaan menariknya, bagaimana mendapatkan mindfulness atau tumak ninah? Maka ada dalam berpikir, ada input, proses, dan output. Input itu data yang masuk ke dalam kita, kemudian diproses dengan data yang ada di dalam diri kita. Dan ujungnya output. Outputnya bisa tumak ninah, bisa stres, bisa mindfulness, bisa juga sedih, kecewa, dan down. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi orang, lagi sedih, lagi kecewa, pahami itu adalah output. Yang harus diintervensi bukan outputnya, tapi proses. Bagaimana dia mendapatkan output tersebut? Prosesnya bagaimana? Pertanyaannya, adakah Allah di dalam proses? Kalau tidak ada, berarti wajar terjadi output seperti itu. Tapi kalau ada, kemudian masih output seperti itu, bagaimana dia memperlakukan Allah di dalam dirinya? Kehadiran Allah, eksistensi Allah di dalam dirinya. Dan di dalam kasus ya, sebuah fenomena, tes Umar Ibn Khattab pada gembala, ketika ada kumpulan gembala sedang mengolahkan kambing tuannya. Kemudian Umar menyamperi, kemudian ngetes. Udah diberikan aja kami satu kambing buat saya, biar saya bawa. Jadi kamu bilang aja itu di serigala dan sebagainya. Sang gembala kemudian menatapnya, kemudian mengatakan, itu bisa. Tapi di manakah Allah? Nah, ini menarik, membuat Umar termenung sesaat dan lumayan kagum dengan pemuda ini yang akhirnya kemudian dibebaskan dari budaknya dan dia menjadi bebas gitu. Yang menarik adalah Umar Ibn Khattab mengajarkan pada kita bahwa ketika kita stres,
bisa jadi pada saat itu kita kehilangan Allah di dalam internal kita. Allah tidak lagi eksis dalam internal kita, dan bagaimana membangkitkan kembali kesadaran itu, membesarkan Allah di dalam diri kita, sehingga kita begitu penuh sumber daya, begitu yakin bahwa hidup ini bisa dilewati. Karena kan kita janji Allah segitu ya, kita tidak pernah akan dapat ujian di luar level kita, di atas level kita. Kita pasti mendapatkan ujian sesuai dengan level kita mengatasi. Namun sering sekali kita mengkebiri tanda kutip kemampuan kita. Akibatnya kita stres. Dan sholat harusnya membangkitkan kembali, mengingatkan kembali memori kita bahwa kita adalah umat terbaik. Kita adalah khairul ummah yang mencegah perbuatan mungkar dan mengajarkan hal yang ma'ruf. Kita adalah manusia terbaik, umat wasaton, umat yang menjadi contoh, menjadi model bagi kehidupan manusia. Kita adalah human excellence dalam konteks Quran. Maka kembalikan jati diri kita sesungguhnya, dan sholat akan menjadi media untuk melakukan. Dan ini harusnya menjadi mindset kita tentang sholat. Yuk kita sekarang diskusi sedikit. Apa itu mindfulness dan sholat khusyuk? Cara terbaik memahami ini adalah dengan mengamati orang fobia. Mungkin Bapak Ibu sering ketemu orang fobia kecoa atau apapun ya. Yang menarik adalah ketika kami pernah menyelesaikan tantangan kecoa. Orang ini begitu aware, begitu yakin kalau ada di satu tempat pasti ada kecoa di situ. Dan dia pukul dicari-cari ide, dan memang muncul kecoa. Saya harus berpikir, bagaimana Bapak bisa tahu ada kecoa di situ? Saya apal dengan baunya, dengan kondisinya, dengan situasinya. Dan itulah tentang mindfulness. Jadi mindfulness-nya orang fobia itu harusnya menjadi ide tentang sholat khusyuk. Bagaimana apa yang dia pikirkan, apa yang bisa dia lihat, dengar, dan rasakan, bahwa dia bisa tahu kecoa itu ada di mana dan bagaimana bentuknya dan bagaimana kehadirannya eksis di mata dia. Dan menarik sebenarnya, karena di balik kesadaran akan ada kecoa itu, ada sebuah program berpikir di dalam pikirannya yang memastikan bahwa itu ada di sana. Dan dia punya berdasarkan data-data pengalaman, data yang dia simpan di dalam pikiran. Dan sholat harusnya seperti orang fobia. Maksudnya yang dimaksud adalah mindfulness atau awareness-nya atau kesadarannya. Harusnya kesadarannya mirip dengan orang fobia. Begitu aware akan situasi, begitu yakin akan ada kecoa. Dan begitu berhati-hati dalam kondisi itu. Dan sholat harusnya berada di level itu. Sholat kita di level aware bahwa itu eksis, di level aware bahwa kita bisa mendeteksi bahwa kita akan khusyuk apa tidak. Deteksi itu harusnya menjadi alat kita. Dan ini halnya memudahkan kita. Maka kalau Bapak Ibu bertanya, khusyuk seperti apa? Lihat aja orang yang trauma atau orang ketakutan atau fobia. Dan ini harusnya sebuah pikiran. Di dalam neurolinguistic programming ada istilah strategi. Jadi kalau ada ibu atau bapak melihat kecoa, kemudian dia punya reaksi secara emosional dalam dirinya, maka menarik, kemudian kalau minta terapi kita akan tanya, baik Pak, saya boleh tahu bagaimana Bapak bisa fobia pada cecak atau kecoa? Apa yang ada dalam pikiran Bapak? Ajarkan kami supaya bisa fobia pada Bapak. Apa strategi Bapak? Apa strategi Bapak agar Bapak bisa fobia pada kecoa? Biasanya kita mulai dengan inputnya adalah ada kecoa, kemudian dia lihat, kemudian dia terkonek dengan masa lalu. Entah dia pernah dibully dengan kecoa atau apapun itu, gitu. Maka masalah itu kembali muncul. Maka ketakutan masalah itu hadir, dan akibatnya apa? Outputnya dia stres atau down atau merasa takut dengan kecoa. Nah itu urutan input, proses, dan output. Dan mirip juga dengan sholat khusyuk. Untuk bisa khusyuk harus ada input apa di dalam pikiran kita. Dan bagaimana kita memproses data itu, kemudian menjadi program khusyuk di dalam diri kita. Khusyuk dalam konteks saya adalah pertama ihsan, jadi menghadirkan Allah di dalam diri kita, dan yakin Allah itu melihat kita, sehingga kita merasa bergerak dan kita merasa berkomunikasi dari mulai Allahu Akbar sampai salam. Bukankah sholat itu isinya dua, memuji Allah dan meminta sesuatu dari kita?
Bukankah itu juga cara kita meminta seseorang untuk merayu seorang untuk memberikan sesuatu pada kita, untuk menolong kita? Pertama kita puji-puji dulu, dan kemudian kita meminta sesuatu. Dan ini juga diajarkan Allah. Pujilah Allah di dalam sholat kita. Kita memuji, meyakini, mengeksistensi Allah, ya, Allah Maha Tinggi di dalam sujud kita. Gitu. Dan kita memanggilnya ketika Allahu Akbar, ketika kita memanggil Allahu Akbar, kita memanggilnya, membesarkan namanya di dalam internal kita, agar Allah hadir, dan kehadirannya menuntun di setiap gerak sholat. Dan harusnya ujung dari salam adalah sebuah keyakinan, sebuah sumber daya bahwa kita akan bisa membuat perubahan. Nah, ini tadi kita sudah bahas. Ihsan artinya pertama, kita meyakini lihat Allah. Dan berikutnya adalah kita, kalau kita nggak lihat, maka kita yakin Allah melihat kita. Jadi, di zaman dulu, zaman era industri, era teller gitu, buruh bekerja di bawah, kemudian sengaja ditaruh patung di atas supaya terlihat bayangannya gitu. Yang kedua, supaya terlihat dari bawah, seakan-akan ada orang yang melihat mereka, walaupun mereka kadang di atas sudah tiduran dan sebagainya. Tapi orang-orang yang bekerja merasa terawasi, dia akan bekerja dengan lebih dekat, karena terawasi oleh patung yang berupa bayangan. Sengaja dibuat itu kalau kita lelah supervisornya. Dan itu sebuah strategi. Baik, kita sudah lihat ihsan, kita sudah bicara tentang sholat. Sekarang kita kembali melakukan diskusi pada internal kita. Ambil kembali kertas, Bapak Ibu. Kemudian kita akan diskusikan tentang what, why, how, what if. Maka kita kembali diskusi. Apa itu sholat khusyuk? Silakan jawab. Dan apa manfaatnya sholat khusyuk pada hidup kita? Why? Pertanyaan kedua, why? Mengapa sholat itu diperlukan dalam hidup kita? Dan mengapa itu penting untuk kita? Tiga, linking how. How, bagaimana melakukannya? Agar kita mendapatkan kondisi khusyuk. Empat, what if? What if ini singkatan BALE, singkatannya. B-nya brightening, enhancing, linking, dan empowering. Empowering menguatkan. Apa yang terjadi jika kita habis sholat nggak merasa khusyuk? Kira-kira apa aja yang terjadi? Dan bagaimana kita membenahi untuk ke depan? So, ambillah kertas, gunakan BALE. Ini adalah lembaga BALE training yang fokus pada corporate, dan BALE itu singkatan dari brightening, enhancing, linking, empowering. Dia mengajak manusia untuk memikirkan sebuah fenomena dengan 4 pertanyaan ini, agar kita lebih dalam memahami sesuatu, sama seperti kita lakukan hari ini, agar kita lebih dalam memahami sesuatu dan mendapatkan mindset sholat itu seperti apa. So, silahkan ambil kertas, jawab semua pertanyaan itu agar menjadi sumber daya kita ini, dan kita bisa ngecek sejauh mana pemahaman kita tentang sholat. Nah, sekarang kami akan berikan konsep 3C yang akan menjadi pembahasan di dalam kegiatan Smile. Jadi pertama, untuk bisa mindfulness secara gerakan Smile ada 3. Pertama adalah konteks. Konteks itu berhubungan dengan waktu sholat. Jadi sholatlah di awal waktu ataupun dalam waktunya. Gitu. Kemudian kondisi fisik kita. Dengan wudhu terjadi perubahan fisik, gitu, karena terjadi lebih segar, lebih fokus. Gitu. Kemudian juga kita pakai pakaiannya seperti apa agar Allah suka pada kegiatan kita. Kemudian kita membawa mental sholat. Mental sebelum sholat atau mental saat sholat. Apa yang perlu kita perlukan supaya kita mendapatkan kondisi mindfulness. Nah, ini menjadi pembahasan di dalam Smile konsep ya. Kemudian konten itu berhubungan dengan gerakan sholat atau kegiatan sholat kita. Apakah kita memahami makna sholat kita dan bagaimana membacanya. Membaca itu artinya bukan hanya tentang makhraj gitu, tapi bagaimana bacaan ini membawa perubahan bagi diri. Jadi kalau makna itu kita bicara, oke, ini misalnya kita bicara Bismillahirrahmanirrahim, kita bicara dengan nama Allah, ya artinya apa dengan nama Allah? Maksudnya apa? Artinya Allah adalah wakil kita, kita mewakili Allah gitu. Arti perbuatan kita, langkah kita,
yang kita pikirkan harusnya sebagaimana orang yang kita wakili, maka kita perlu pahami karakter sifatnya dia agar kita bisa mewakili dia. Jadi makna dan bacaan penting. Bacaan bagus, hafal bacaan, tapi kalau kita tidak memahami makna berhubungan dengan arti dan makna dari kata itu di dalam kehidupan kita, maka ini menjadi pembahasan di dalam mindfulness. Yang ketiga, connection. Jadi bagaimana sholat itu berkoneksi terhadap kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berkoneksi dengan Allah. Maka tadi kita sudah diskusi Islam. Kemudian target kita. Jadi dalam sholat itu kita harus punya target. Target kalau kita apa di dalam sholat itu. Jadi ketika habis sholat kita bisa evaluasi dan memperbaiki dari waktu ke waktu. Dan terakhir utilisasi. Utilisasi menggunakan mental sholat itu kehidupan apa. Apapun yang Bapak Ibu inginkan untuk mendapatkan kondisi mental apa, menggunakan mental itu untuk kegiatan apa. Kami biasanya mengajarkan beberapa orang habis sholat, yuk temukan jawaban terhadap tantangan itu. Kadang-kadang habis sholat kita bingung, yuk temukan jawaban kita. Kita gunakan mental sholat untuk menemukan jawaban. Apa yang kita lakukan next? Karena ini disebut dengan insting kebaikan atau ilham kebaikan. Maka sering sekali muncul di dalam internal kita dalam kondisi itu. Ini ada sains di balik itu, tentu ada kegiatan korteks dan sebagainya. Ide itu muncul untuk memancing inspirasi ide terhadap kegiatan kita. Oke, nah sekarang saya ingin Bapak Ibu duduk tenang, tarik nafas. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan sholat sebagaimana yang kita lakukan tadi. Bagaimana khusyuk, bagaimana ketika sholat Bapak Ibu bisa membayangkan Allah hadir di dalam diri Bapak Ibu. Di setiap gerakan takbiratul ihram atau Allahu Akbar, Allah hadir di dalam, kita merasakan Allah hadir dalam hidup kita, kita memanggil Allah besar, dan sampai salam kita membayangkan itu terjadi pada kita. Jadi kita lakukan bareng-bareng. Saya ingin Bapak Ibu yang hari ini mendengarkan dan melihat, duduk tenang, tarik nafas, keluarin, tarik nafas, keluarin, bagus. Tarik nafas, sekali lagi keluarin, bagus. Dan sekarang bisa pejamkan mata. Bagus sekali. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan hari ke depan. Bagaimana sholat Bapak Ibu dilakukan. Bagus. Bayangkan sekarang Bapak Ibu bangkit ketika mendengar azan. Kemudian memandangi keran ataupun air. Kemudian sebelum Bapak membuka keran tersebut, Bapak Ibu memikirkan tentang bagaimana indahnya hari bersama Allah. Bapak memikirkan masa lalu di mana Bapak Ibu pernah merasa khusyuk berkomunikasi dengan Allah. Hadirkan itu kembali. Bila ada sebuah gambar, besarkan gambarnya. Bila ada perasaan khusyuk, syahdu, atau apapun itu, kuatkan kembali. 10 kali lipat, 20 kali lipat, 200 kali lebih kuat. Dan rasakan semuanya menyatu bergerak di dalam diri Bapak Ibu. Rasakan Allah hadir di kaki Ibu. Rasakan Allah hadir di sisi Bapak Ibu. Di punggung Bapak Ibu. Di dada Bapak Ibu. Membesarkan ruang kalbu kita. Rasakan itu. Bagus sekali. Bagus sekali. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan itu menjadi sebuah kenyataan. Merasakan Allah begitu dekat dengan Bapak Ibu. Bagus sekali. Bila sudah, boleh buka keran Bapak Ibu. Bagus. Dan rasakan ketika Bapak Ibu mendapatkan kucuran air, menyentuh tangan, rasakan secara kinestetik, secara fisik terasa air menetes di tangan, membasuh tangan, dan membasuh semua hal yang telah kita lakukan dengan tangan kita. Mungkin ada hal yang salah yang kita lakukan dengan tangan kita. Biarkan itu kita basuh, kita bersihkan di tangan kita. Setiap ruas-ruas jari kita bersih.
setiap tangan kita yang kita lakukan bersih. Sambil kita mengucapkan istighfar, ya Allah maafkan bila ada dosa yang kita lakukan pada tangan ini. Bersihkan tangan kita. Bagus. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu membayangkan kembali Bapak Ibu berkumur-kumur sambil menghirup air. Merasakan setiap hirupan air dan kumur-kumur yang Bapak Ibu lakukan. Seperti membersihkan seluruh rongga-rongga yang ada di sana. Termasuk lidah dan lisan kita. Yang mungkin pernah menyakiti orang. Pernah mengucapkan hal yang tidak perlu. Pernah berbohong. Pernah mengucap kata-kata yang membuat kita riak atau apapun itu. Lanjutkan itu dengan sebuah kesadaran. Kumur-kumur itu. Dan pastikan kumur-kumur itu membersihkan semua hal yang telah kita lakukan. Bagus. Bagus. Dan sekarang saya ingin Bapak Ibu mengusap wajah Bapak Ibu. Wajah, bersihkan semua. Termasuk mata dan sebagainya. Merasakan mata kita dibersihkan dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Ucapkan istighfar kalau perlu. Dan pastikan kita memohon ampun dari kesalahan kita. Biarkan wudhu itu kita lakukan terus. Sehingga muka kita terasa bersih. Bagus. Dan sekarang kita bergerak ke tangan kita. Bersihkan tangan kita. Bersihkan sampai siku. Dan biarkan dosa-dosa kita turun melalui siku-siku. Biarkan air-air kita turun melalui siku. Mungkin ada banyak hal yang kita lakukan dengan tangan kita. Yang membuat Allah tidak suka. Dan mohon ampunlah dari sini. Ya Allah, saya bersihkan tangan saya. Saya bersihkan lengan saya. Untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang tersisa dari dosa-dosa saya. Bagus sekali. Dan sekarang bersihkan dari mulai kepala kita. Bersihkan seluruh pikiran-pikiran yang pernah ada mampir di pikiran kita itu. Entah iri, dengki, atau apapun itu. Sampai kita mengusapnya. Kita menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah kita pikirkan. Dan mohon ampunlah kepada Allah. Tidak ada pikiran yang salah. Atau apapun itu. Ucapkan istighfar sebelum itu. Bagus sekali. Dan terakhir kita bersihkan kaki kita. Setiap selagi. Sambil juga menyadari bahwa kita pernah melangkah ke tempat yang salah. Dan tempat di mana Allah tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Bagus sekali. Membayangkan Bapak Ibu keluar dari situ. Dan mengucap doa. Doa sebagaimana wudhu. Yang sebenarnya doa bertaubat. Bagus sekali. Dan setelah itu, Bapak Ibu ganti baju. Dengan baju terbaik. Bagus. Bapak Ibu gelar sekali. Dan sebelum Bapak Ibu mulai sholat, duduk tenang sesaat. Berdirilah tenang. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarkan lagi. Tarik nafas, keluarkan lagi. Rasakan kaki kita yang menempel di atas sajadah. Rasakan punggung kita. Rasakan dada kita. Rasakan bahu kita. Dan semua tangan serta seluruh sel-sel dalam hidup Bapak Ibu. Dan persiapkan diri Bapak Ibu untuk menghadapi zat yang menjadi sumber daya hidup kita. Sekaligus zat yang mengawasi setiap gerak-gerik di dalam sholat kita. Bagus sekali. Dan ketika Bapak sudah nyaman, sudah berniat dengan benar, maka angkatlah tangan Bapak Ibu untuk mengucapkan Allah. Dan rasakan setiap kata Bapak Ibu mengucapkan Allah. Ada degup berdetak kencang
Seakan-akan hadir Allah di setiap sel kehidupan kita, di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin Bapak Ibu perhatikan bagaimana Bapak sholat saat ini. Saat Bapak mengucapkan takbiratul ihram, saat Bapak ruku, saat Bapak memanggil Allahu Akbar, dan saat Bapak mengucapkan memuji Allah setinggi mungkin bahwa Dia zat paling tinggi ketika sujud. Bagus sekali. Kembali lihat Bapak memohon permohonan di atas saat duduk di atas dua sujud. Dan perhatikan bagaimana Bapak bergerak dengan santai, tenang, dan rileks. Bahwa sholat, doa yang diucapkan dalam sholat, bukan berarti tanda bahwa Bapak boleh beranjak. Bapak bisa beranjak dengan cepat, tapi apa dengan santai. Nikmati sesaat proses-proses itu. Dan saat Bapak sujud, hadirkan Allah di hadapan Bapak. Dan pujilah namanya di situ. Perhatikan semua sampai selesai. Dan perhatikan semua saat Bapak salam ke kanan dan ke kiri. Saat menggunakan salam yang benar. Salam seakan-akan ada orang di depan kanan dan kiri Bapak. Salam berikan salam yang bagus. Dan itulah cara Bapak sholat nanti di hari-hari ke depan. Baik, mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya katakan pada diri, saya akan sebut sholat seperti ini. Sholat penuh ketenangan, penuh kekhusyukan, dan yakin Allah bersama saya. Bagus, dengan keyakinan diri ini, membedakan kalbu Bapak, dan bila telah siap boleh kembali ke ruangan ini sekarang. Bagus sekali. Dan inilah cara kita sholat. Pastikan kita bayangkan ini terus menerus dan membayangkan syahdunya sholat, membayangkan begitu beban kita begitu lepas setelah sholat, dan bayangan kita begitu luar biasa. Bapak Ibu bisa ulangi bayangan ini sendiri dengan lebih hebat, lebih dahsyat, lebih merasakan Allah hadir, dan dengan cara itu kita bisa membuat perubahan bagi hidup kita. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu yang telah hadir di sesi ini. Mudah-mudahan sesi ini menjadi sesi awal perubahan sholat kita. Karena nanti di semalam pun Bapak Ibu akan mendapatkan materi, kita akan bahas lebih detail tentang apa yang kita lakukan hari ini. Namun cara terbaik adalah membayangkan dulu ada istilah kita hanya bisa mencapai apapun yang kita inginkan bila kita bisa membayangkan. So bayangkan dengan baik, visualisasikan dengan baik, dan insya Allah akan menjadi perubahan-perbaikan bagi hidup kita. So bagi yang belum bergabung silahkan gabung di Smile Movement, hubungi nomor yang tadi yang kita sudah sebutkan, dan yuk bersama-sama buat perubahan. Yuk sebarkan ilmu ini dan jadikan sholat kita selain perubahan diri juga perubahan atau sinergi pada umat lain, sehingga kita bersama-sama memperbaiki kondisi negeri ini dengan menghadirkan Allah dan membuat Allah dan Rasul tersenyum pada apa yang kita lakukan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah, dan semoga hidup kita bahagia. Semoga Allah selalu bersama kita dan kita selalu yakin bahwa Allah ada sumber daya terbaik. Hidup bersama Allah, bermula dari Allah, mengalir bersamanya, dan kita akan kembali kepada. Sekian dari kami, mohon maaf tidak ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.